Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Masih dalam pembahasan yaitu Kitabus Shalah, bab yang ke-38, bab i'tidalu arkanis shalah wa takhfifuha fi tamamin, yaitu bab yang menjelaskan tentang i'tidal atau pertengahan dalam melaksanakan rukun salat dan meringankannya tetapi dalam kesempurnaan, yaitu i'tidal arkanis shalah wa takhfifuha fi tamam, artinya pertengahan, artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat dalam menunaikan melaksanakan rukun salat dan meringankannya dalam kesempurnaan. Bab sebelumnya yang menjelaskan tentang perintah dari Rasul SAW untuk meringankan salat, tetapi meringankan tetap dalam kesempurnaan. Maka bab yang ke-38 ini sebenarnya masih berkaitan atau melengkapi bab sebelumnya. Hadis yang ke-1057 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-193 dari Kitabus Shalah. Hadis ini dari sahabat Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala ramaktu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu fa rak'atahu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi fa sajdatahu fa jalsatahu baina sajdatain fa sajdatahu fa jalsatahu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa'. Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya memperhatikan salat ya Muhammad SAW, maka aku mendapati berdirinya, kemudian rukuknya, kemudian i'tidalnya setelah rukuk, kemudian sujudnya, kemudian duduknya antara dua sujud dan sujudnya kembali, kemudian juga berdirinya, kemudian duduknya antara salam dan juga selesai dari salat. Semua itu adalah ya sama atau mendekati. Maka dalam hadis ini Bara' ibn Azib menceritakan kepada kita bahwasanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulai dari berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, kemudian sujudnya, duduk antara dua sujud, itu semua hampir sama atau mendekati. Qariban minas sawa', artinya hampir sama semuanya, mendekati. Tidak ada yang terlalu lama, tidak ada yang terlalu cepat, tapi semuanya sama atau hampir sama. Ini disebut dengan i'tidal atau seimbang.
seimbang antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya. Ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Al-Hakam qala ghalaba 'ala al-Kufah rajulun qad samahu zamana Ibn al-Ash'ath fa amara Aba Ubaidah ibn Abdullah ay yusalli bin nas fa kana yusalli fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama qadra ma aqul Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Qala al-Hakam fa dzakartu dzalika li Abdurrahman ibni Abi Layla fa qala sami'tu Al-Bara ibn Azib yaqul kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujudahu wa ma baina as-sajdataini qariban minas sawa. Hadis ini dari Al-Hakam, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang yang dia menjadi pemimpin atau gubernur ya di daerah Kufah, yang di dalam riwayat lain disebutkan nanti, yaitu namanya Matar ibni Najiyah. Di zaman Ibni al-Ash'as, penguasa Kufah ini atau gubernur Kufah ini menyuruh Aba Ubaidah ibni Abdullah, yaitu Aba Ubaidah ini adalah anaknya dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu Aba Ubaidah ibni Abdullah bin Mas'ud, untuk menjadi imam dalam salat. Maka beliau pun salat. Kemudian ketika bangkit dari ruku, maka beliau berdiri selama aku membaca, ya, kata Al-Hakam, yaitu Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu berdirinya Aba Ubaidah ini, putra dari Abdullah bin Mas'ud, yang menjadi imam. Ketika bangkit dari ruku, ya selama bacaan tadi, yaitu bacaan i'tidal, ya Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Dalam riwayat disebutkan dengan fathah, yaitu mil'as samawat wa mil al-ardi. Maka kemudian disebutkan oleh Al-Hakam, aku sampaikan itu kepada Abdurrahman ibni Abi Layla, maka beliau mengatakan, aku mendengar Bara ibni Azib berkata bahwasanya Rasulullah SAW salatnya, rukuknya dan bangkit dari rukuknya, sujudnya, itu semua ya hampir sama. Faedah dari hadis ini, ya sebagaimana hadis sebelumnya, bahwasanya ya, salat Rasulullah SAW itu ya i'tidal, yaitu seimbang antara berdiri, ruku, sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian juga faedah dari hadis ini, bolehnya seorang penguasa, gubernur, untuk menunjuk yang lainnya menjadi imam. Karena sebenarnya di zaman Nabi SAW, siapa yang jadi pemimpin, dia yang jadi imam biasanya. Maka Nabi biasanya ketika mengutus pemimpin pasukan, amir jaish, panglima perang, maka panglima itulah yang jadi imam salat. Begitu misalnya di zaman Nabi ketika beliau mengutus Khalid bin Walid, maka beliau jadi imam. Dan begitu seterusnya. Umar bin Khattab, maka beliau menjadi khalifah, beliau yang menjadi imam. Itu yang
sempurna, yaitu seorang menjadi pemimpin dalam hal dunia dan juga dalam hal akhirat, dalam hal salat juga. Menunjukkan bahwasanya seorang yang menjadi pemimpin itu tidak hanya paham dunia tapi juga agamanya dia juga paham. Tapi di zaman setelah itu mungkin ada imam yang dia atau pemimpin gubernur yang dia tidak sempurna, maka dia boleh menunjuk orang lain. Ya, seperti di sini ditunjuklah Abu Ubaidah menjadi imam. Kemudian faedah dari hadis ini juga kita bisa lihat bagaimana para tabi'in itu bertanya kepada para sahabat, ya, bagaimana tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana mereka bersemangat, ya, menuntut ilmu, bertanya bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya kepada para sahabat. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik, beliau menyebutkan qala ma sallaitu khalfa ahadin aujaza salatan min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tamamin kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutaqaribah wa kanat salatu Abi Bakrin mutaqaribah falamma kana Umar ibn al-Khattab madda fi salatil fajr wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah qama hatta naqul qad awhama thumma yasjud wa yaqudu baina as-sajdataini hatta naqul qad awhama. Itu dari Anas bin Malik, beliau menyebutkan bahwasanya aku salat, ya, tidaklah aku salat di belakang salah seorang yang lebih singkat atau lebih ringkas salatnya daripada salat Rasulullah SAW, ya, singkat tetapi sempurna. Maka salat Rasulullah SAW itu diantara rukun-rukunnya tersebut adalah berdekatan, ya. Begitu juga salat Abu Bakar, ya, berdekatan. Ketika Umar, maka beliau memanjangkan salat subuh, ya. Maka bisa kita baca bahwasanya Umar di zaman beliau kadang baca dalam salat subuh surah Yusuf, ya, dan juga kadang surah An-Nahl. Rasulullah SAW ketika beliau bangkit dari ruku, beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berdiri, ya. Berdiri lama sampai kami menyangka bahwasanya beliau itu lupa, ya, lupa kalau dalam salat. Saking lamanya, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW setelah ruku bangkit i'tidal itu berdiri lama, sampai sahabat mengatakan, Anas mengatakan kami menyangka bahwasanya beliau lupa. Kemudian beliau sujud, kemudian duduk antara dua sujud, dan beliau, ya, lama sampai kami menyangka bahwasanya beliau itu lupa, ya, ketika duduk antara dua sujud. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, salat Rasulullah SAW, ya, kalau kita ikuti maka baik itu i'tidal, baik itu rukuknya, sujudnya itu, ya, berdekatan, ya, tidak lama misalnya berdirinya tapi sujudnya sebentar, tapi lama juga sujudnya. Ketika berdiri lama, rukuknya juga lama, i'tidalnya juga lama, sujudnya juga lama, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya rukun-rukun salat itu mutaqarib, artinya berdekatan. Ya, walaupun mungkin ada yang lebih lama, yaitu biasanya berdiri, karena berdiri bacaan ayat lebih panjang, tapi tidak terlalu signifikan atau terlalu kelihatan jauh, ya. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita ingin meniru salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi menyuruh kita untuk meniru salat beliau. Kalau beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka para sahabat di sini menceritakan bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lamanya.
Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-39, bab mutabatul imam wal amalu ba'dahu, yaitu bab yang menjelaskan tentang mengikuti imam dan amalan setelahnya. Ya, bab tentang mengikuti imam dan amalan setelahnya. Dari Abdullah bin Yazid qala haddatsani Bara' wa huwa ghairu kadzub annahum kanu yusalluna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam ara ahadan yahni dhahrahu hatta yada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'ala al-ardi thumma yakhiru man wara'ahu sujjada. Dari Abdullah bin Yazid, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Bara', yaitu Bara' bin Azib, sahabat Rasulullah SAW, dan beliau bukanlah orang pendusta. Sungguhnya mereka, yaitu para sahabat, dulu salat di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau, yaitu Rasul, mengangkat kepalanya dari ruku', maka tidak ada salah seorang dari kami yang melihatnya. Lam ara ahadan yahni dhahrahu, yaitu tidak ada seorang pun yang melihat bengkoknya punggung Nabi. Artinya Nabi SAW ketika bangkit dari ruku tidak terlihat beliau dalam keadaan punggungnya tidak lurus. Kemudian begitu juga beliau ketika sujud, maka tidak ada salah seorang di antara kami itu bergerak turun sampai Rasulullah SAW meletakkan dahinya atau keningnya di lantai. Baru setelah itu orang yang di belakangnya sujud. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW diceritakan ya, para sahabat bagaimana beliau mengikuti Rasul SAW ketika sudah bangkit dari ruku', maksudnya kemudian mau sujud ya, maksudnya bangkit dari ruku' kemudian i'tidal kemudian sujud, maka tidak ada seorang pun yang membungkukkan badannya sampai Nabi SAW itu meletakkan dahinya di lantai. Artinya ini bagaimana para sahabat ketika mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana ini maksud dengan mutaba'atul imam, yaitu mengikuti imam. Karena kita disuruh untuk mengikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Bagaimana cara mengikuti imam? Apakah bersamaan? Yang ternyata tidak. Para sahabat mengatakan ketika para sahabat sudah bangkit dari ruku, sudah berdiri, kemudian ketika ingin sujud, Nabi SAW meletakkan dahinya, baru para sahabat bergerak turun. Artinya kata Bara' tadi bahwasanya tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan badannya untuk sujud kecuali setelah Nabi meletakkan dahinya di lantai. Ini disebut dengan mutaba'atul imam, yaitu mengikuti imam. Maka itu yang disuruh. Artinya setelah imam sempurna baru kita mengikuti. Bukan bersamaan dengan imam, ini dilarang. Bersamaan dengan imam ini keliru. Juga yang lebih fatal adalah mendahului imam, ini juga sangat dilarang. Maka Nabi memberikan sebuah peringatan, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Kata Nabi, apakah tidak takut orang yang dia mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepalanya dengan kepala keledai. Ini orang yang mendahului imam. Atau terlambat dari imam juga. Imam sudah sujud, dia baru mau ruku misalnya. Maka ini dilarang. Yang disuruh adalah mengikuti imam. Bagaimana
Itu ketika imam sudah, ya ini contoh yang disebutkan oleh Bara' bin Azib. Contoh ketika sujud, Nabi ketika sudah meletakkan kepalanya di lantai, baru sahabat turun, bergerak turun. Ini yang disebut dengan mutabatul iman. Dan begitu seterusnya bisa kita kiaskan dengan rukun-rukun yang lain, baik itu ruku, i'tidal, begitu juga duduk antara dua sujud. Kemudian faedah dari hadis ini juga tadi disebutkan bahwasanya Bara' bin Azib, kata Abdullah bin Yazid, wa huwa khairu kadzub, beliau bukanlah orang yang dusta. Dan ini tentunya jelas ya bahwasanya sahabat bukanlah orang yang pendusta. Artinya hadis yang disampaikan adalah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat selanjutnya juga sebenarnya dari Bara' bin Azib, annahum kanu yusalluna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza raka'a raka'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala sami'allahu liman hamidah lam nazal qiyaman hatta narahu qad wada'a jabhatahu fil ardi aw wajhahu fil ardi thumma nattabi'uhu. Dari Bara' bin Azib yang dikatakan bahwasanya dulu mereka, yaitu para sahabat, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ruku, maka sahabat ikut ruku. Yaitu ketika Rasul sudah bergerak, sudah sempurna ruku, kemudian baru para sahabat mengikuti. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika Nabi mengangkat kepalanya dari ruku, kemudian mengatakan sami'allahu liman hamidah, baru ketika itu mereka bergerak. Kemudian dikatakan lam nazal qiyaman, kami senantiasa berdiri, tetap berdiri sampai kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya atau keningnya di lantai, baru kami mengikutinya. Nah, kemudian hadis dari Amr ibnu Huraith qala sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajr fasami'tuhu yaqra'u fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wa kana la yahni rajulun minna dhahrahu hatta yastatimma sajidan. Dari Amr bin Huraith, beliau mengatakan bahwasanya aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat subuh atau salat fajar. Maka aku mendengar beliau membaca ya dalam salatnya fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas, itu surah At-Takwir. Maka kemudian beliau mengatakan, tidaklah salah seorang di antara kami itu menggerakkan atau membungkukkan punggungnya sampai Nabi SAW benar-benar sujud. Nah, ini juga hadis ini ya, sebagaimana hadis sebelumnya yang menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tidak bergerak untuk sujud kecuali sampai Nabi SAW sempurna sujudnya, baru mereka mengikutinya. Bab selanjutnya, bab yang ke-40, yaitu bab ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku', yaitu apa yang dikatakan ketika bangkit dari ruku', yaitu bacaan i'tidal, yaitu bacaan i'tidal ya. Bab yang ke-40, bacaan i'tidal. Dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku' qala sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dari Ibnu Abi Aufa, itu Abdullah bin Abi Aufa, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu ketika mengangkat punggungnya dari ruku atau meluruskan punggungnya dari ruku, yaitu kita i'tidal, beliau membaca sami'allahu liman hamidah, yaitu Allah SWT mendengar orang yang memujinya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah bahwasanya Nabi SAW, Allah SWT mendengar, maksudnya adalah mengijabah, yaitu mengabulkan permintaan hambanya.
Kemudian mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Itu ya Allah, ini bacaan i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, kepada Engkau atau bagi Engkau seluruh pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya. Mil'a ini kita sebutkan tadi ada dua bacaan disebutkan oleh Imam Nawawi, bisa dibaca fathah mil as-samawat atau mil'us samawati wa mil'ul ardh. Nah. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya beliau menceritakan dari Nabi SAW tentang bacaan i'tidal, yaitu Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'i al-barid. Allahumma tahhirni minadz dzunub wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minal wasakh. Dalam riwayat lain disebutkan kama yunaqqa thawbul abyadu minad daron. Dalam riwayat lain disebutkan minad danas. Ini bacaan i'tidal, yaitu Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji milik Engkau, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelah itu. Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan aku, bithalji wal barad, ya, dengan thalj, ya, dengan es, wal barad dengan air yang dingin dan embun. Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan aku dari segala macam dosa dan dzunub wal khataaya, ya, kesalahan dan dosa, sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran, ya, minad daron juga artinya dari kotoran, atau minad danas dari najis. Maka ini doa i'tidal. Ada tambahan, ya, dari yang biasa kita hafal. Misalnya kita membaca Allahumma lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini ada tambahan. Kemudian juga dari Abi Sa'id Al-Khudri bacaan i'tidal juga ada tambahan, ya. Di sini sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika bangun dari ruku itu i'tidal mengatakan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Bacaan i'tidal yaitu ada tambahan ahla tsana'i wal majdi, yaitu Allah SWT yang berhak untuk diberikan tsana, pujian, dan majdi, yaitu keagungan. Itu milik Allah, pujian dan keagungan. Ahaqqu ma qala al-abdu, yaitu itulah yang berhak atau yang pantas diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdu, dan kami semua adalah hamba bagi Engkau. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan sesuatu yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi kepada terhadap sesuatu yang Engkau tahan. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak bermanfaat seorang yang memiliki al-jaddi ini diartikan sebagian ulama yaitu kekayaan ataupun kelapangan, ya. Artinya tidak bermanfaat seorang yang dia memiliki kelapangan atau kekayaan daripada kelapangan atau kekayaan yang engkau miliki. Kemudian yang terakhir dari Abdullah bin Abbas, bacaan ruku, bacaan i'tidal, ya hampir sama yang disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, ini Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, dalam Abi Sa'id tadi tidak ada Allahumma. Ini Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ardi wa ma bainahuma
wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majdi la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini beberapa bacaan ruku ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya, i'tidal ya. Bacaan i'tidal bangkit dari ruku yang disebutkan oleh Imam Muslim ya dalam kitabnya. Beberapa tadi dari hadis dari Bara' ibn Azib, kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian juga dari Abdullah bin Abbas, yang bacaan itu ya sebagian ada tambahan yang dari biasa yang kita baca. Maka oleh karena itu ya perlu kita untuk membaca atau menghafalkan bacaan i'tidal ini ya, sehingga kita tahu apa bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sehingga kita bisa lebih lama untuk i'tidal ya. Dan juga mungkin juga disebutkan dalam kitab-kitab ya salat ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.